selamat datang di Dianapura Suara, di mana tempatnya menghadirkan suara, gagasan, dan arah masa depan. Kembali lagi bersama saya, Anggunita di sini yang akan memandu podcast kita hari ini. Dan senyumnya kalau misalnya sudah lebar, sudah tahu ya, karena ada bintang tamu yang luar biasa juga yang hari ini akan sharing lagi lebih dalam terkait mahasiswa sih, ini lebih tepatnya buat Sobat Suara yang mungkin sudah stay tune dari episode-episode sebelumnya, sudah tahu sekali ini kalau kita bakalan banyak sekali membahas hal-hal yang inspiratif tentunya, dan mungkin juga akan relate dengan mahasiswa Undira khususnya gitu. Jadi boleh request sebenarnya kita mau bahas apa, atau mungkin mau request kita mau podcast sama siapa, tulis aja di kolom komentarnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga ya Sobat Suara. Dan hari ini, di hari yang spesial ini, kita sudah kedatangan seorang mahasiswi cantik dan juga aktif gitu ya. Kita kenalan dulu, ada Floren di sini. Halo. Say hi dulu. Boleh perkenalkan dulu diri, jurusan apa? Oke, halo semuanya, kenalin aku Floren. Aku mahasiswa akuntansi semester 4 di Fakultas Bisnis dan Pariwisata. Oke, ini ada mahasiswa akuntansi yang kebetulan saat ini menjabat sebagai Aku saat ini tergabung di pengurus himpunan mahasiswa akuntansi sebagai ketua himpunan. Oke, ini dari bajunya bisa di zoom ya. Program studi akuntansi dan dia adalah ketua dari Himpunan mahasiswa akuntansi. Hima akuntansinya. Ini emang kita mau bahas nih kebetulan nih buat Sobat Suara yang mungkin belum tahu, siapa tahu ada yang anak akuntansi yang nonton tapi dia nggak tahu ada Hima ini ya. Gitu kan. Ini adalah yang mungkin cerita yang bakalan menginspirasi, pengalaman yang menarik tentunya ya. Harapannya nanti bisa sharing pengalamannya Floren juga, tentunya juga wawasan yang bermanfaat untuk kita semua yang nonton. Dan ini nggak jauh-jauh sebenarnya dari aktivitas mahasiswa zaman sekarang. Kalau misalnya nggak kelas ya ikut organisasi, tapi kalau misalnya emang maunya kelas aja itu lebih banyak sebenarnya mahasiswa kayak gitu kan. Iya, jujur aku juga awalnya maunya kayak gitu, Kelas aja, kupu-kupu aja. kuliah pulang. Ya, Tapi akhirnya sekarang ternyata menjabat Hima. Nah, mumpung kita bahas itu ya, Floren ya. Jadi kita mau mungkin sebagai pembuka gitu, boleh dulu diperkenalkan sejak kapan sih mulai aktif di organisasi nih? Awal mulanya? Oke, awal mula aku aktif di organisasi sebenarnya nggak kepikiran Kak ya bakalan jadi tergabung di Hima akuntansi, apalagi menjabat sebagai ketua, karena iya dulu pikiranku ya udah kuliah aja. Tapi di program studi akuntansi itu aku nggak tahu di program studi lain itu sama atau enggak. Jadi pengurus kelas, karena kebetulan aku juga Forti, pengurus kelas itu dia wajib mendaftarkan menjadi pengurus Hima. Nah, kebetulan waktu itu juga karena aku ada sedikit paksaan pengurus kelas, jadi aku mendaftar di himpunan mahasiswa akuntansi, karena aku juga mikir kalau aku cuman kuliah tok kayaknya kurang seru deh. Jadi aku mendaftar. Dulu itu aku menjabat sebagai sekretaris 2. Itu awal mulanya ya. Tapi ini sebenarnya disclaimer dulu, walaupun awalnya ada sedikit paksaan tadi ya. Tapi mungkin nanti setelah ngobrol panjang juga banyak sekali yang bakalan bisa teman-teman contoh gitu kan. Siapa tahu maksudnya dengan keaktifan ini gitu. Makanya sekarang kita mau sharing gitu. Tapi kalau boleh tahu nih ya, kan awal mulanya kan memang tidak ada niat ya kan. Tapi ada nggak sih maksudnya kenapa mau ngejalanin sebelumnya nih? Maksudnya kayak awalnya kan memang kayaknya nggak usah deh kayak itu kan aktif. Habis itu pada akhirnya memutuskan kayak udah jalanin aja nih. Kenapa? Iya, kayak yang tadi aku bilang kayak awalnya niatnya aku kuliah doang, tapi mikir kayaknya kalau kuliah doang kurang seru deh. Kayaknya aku bakal kurang berkembang gitu. Jadi aku memutuskan untuk tergabung di Hima akuntansi sebagai sekretaris. Dan seiring berjalannya waktu aku jadi paham, oh ternyata ikut organisasi itu aku jadi bisa satu langkah lebih unggul dari teman-temanku yang lain, karena di situ menjadi wadah aku untuk berkembang, entah dari skill komunikasiku, skill kerja tim, dan juga public speaking. Terlihat ya skillnya ya, dengan berbicara di sini aja teman-teman nih udah tahu nih Floren ini gitu. Nah, ini ada banyak sebenarnya list pertanyaan ya. Mungkin di awal kita kulik dari Florennya aja dulu kayak gitu, biar juga teman-teman yang nonton siapa tahu ada yang
yang relate dengan Floren, maksudnya jadi sosok Floren yang di awal dulu gitu kan. Terus akhirnya setelah nonton memberanikan diri nih untuk join gitu. Ini boleh dong dikasih tahu dulu Hima Akuntansi itu sebenarnya apa kayak gitu, dan siapa sajakah orang-orang yang di sana itu siapa gitu. Oke, jadi Hima Akuntansi itu merupakan organisasi yang ada di bawah bimbingan program studi akuntansi. Tentunya di dalam Hima Akuntansi itu ada pengurus yang merupakan dari mahasiswa akuntansi itu sendiri, dan untuk yang sekarang kami itu ada dari 2 semester, yaitu di semester 2 dan juga semester 4, dan kebetulan kami juga baru dilantik di bulan Februari kemarin. Jadi ini kami masih kepengurusan baru. Oke, ini tahun pertama ya? Iya, tahun pertama menjabat. Oke, berarti berapa tuh anggotanya kalau boleh tahu? Untuk yang kepengurusan ini anggotanya ada 27, 10 dari semester 2 dan juga 17 dari semester 4. Oke, ini sebenarnya ya harapannya ya semua mahasiswa akuntansi dong di Anapura join ya, bisa ya? Iya, harusnya lebih banyak lagi. gitu. Tapi boleh di-sharing dulu, siapa tahu teman-teman nih kan jadinya udah tahu ada Hima Akuntansi, tapi mereka belum tahu aktivitas kalian sebenarnya apa. Justru buat apa kita join kalau misalnya kita nggak tahu fungsinya apa gitu deh. Iya, jadi Hima Akuntansi itu kan sebagai wadah pengembangan mahasiswa khususnya di program studi akuntansi. Jadi selain kita berorganisasi di situ, tentunya kita menjadi perpanjangan tangan dari program studi akuntansi untuk menjalankan program kerja yang dilaksanakan, dan juga tentunya kami sebagai himpunan mahasiswa, kami juga merancang program kerja yang berdampak bagi mahasiswa, karena kan organisasi mahasiswa itu tentunya dari mahasiswa untuk mahasiswa. Oke, asik. Itu dengar kan sobat suara ya, dari mahasiswa untuk mahasiswa. Dan ini juga sebenarnya bisa dibilang seperti kita sebenarnya sudah pernah podcast juga sama UKM. Kemarin ada dance, terus juga ada broadcasting. Tentunya teman-teman di sini di organisasi pasti pengennya mendorong dan mengajak teman-teman yang lainnya itu ikut aktif lah ya. Terus juga manfaatnya itu banyak banget gitu kan. Nah, boleh dong dijelasin nih Floren sedikit mungkin yang sudah Floren rasakan gitu ya manfaatnya. Selain tadi memang mungkin public speaking dan lain-lain ya. Terus dari awal yang memang bahkan tidak tertarik dan mungkin bisa menginspirasi buat teman-teman juga nih. Maksudnya apa sih cerita yang bener-bener bisa dibilang kayak kamu ngeh kalau misalnya oh ini pengaruh dari saya ikut organisasi nih gitu. Oke, boleh jadi dong. Ya, manfaat dari aku join organisasi itu sendiri selain dari yang tadi aku bilang Kak ya. Jadi aku mengembangkan skill public speakingku, komunikasi dan juga teamwork itu benar-benar ya aku rasakan sekali, karena begitu masuk join dari di Hima, aku langsung dipercaya untuk nge-MC di berbagai kegiatan, bahkan menjadi moderator seperti itu, dan itu merupakan suatu kebanggaan karena aku menyadari bahwa aku berkembang di organisasi ini. Untuk yang lainnya itu juga manfaat yang aku dapat, aku lebih dekat lagi sama cutting-cutting dari akuntansi, karena kan kita di program studi kalau misalnya kita kesusahan kita bisa nanya cutting, jadi kayak lebih ya kita jadi relasinya punya ada dapat ya, dapat relasi, dan selain itu lebih dekat sama dosen di akuntansi. Jadi kayak gampang gitu kalau ada apa-apa. Ada fast track nggak nih? Ada fast track jadinya. Oke, jadi banyak ya, apalagi terutama di kelas juga sangat membantu ya tentunya. Nah, kalau misalnya di kelas ada misalnya presentasi kelompok, apakah kamu adalah tipe orang yang selalu diandalkan di kelompok jadinya? Bisa dibilang iya. Ya. Tapi ya tentunya sebenarnya sudah terlihat sih, maksudnya dari teman-teman lihat ya, dari kita ngobrol di awal juga tahu lah jadinya kayak terlihat dari pembawaannya adik ini ya. Oke, ini kita masuk lagi ke kepemimpinan kamu di Hima Akuntansi ini ya. Ini memang sebelumnya tidak terbayangkan dong untuk menjabat di akuntansi dan baru dilantik Februari kemarin gitu kan ya. Tapi berarti sudah jalan program kerjanya atau baru masih di awal ini? Sudah ada beberapa program kerja dari Hima Akuntansi dan juga dari program studi akuntansi yang sudah berjalan. Itu ada di bulan Maret itu ada kuliah umum, kita bekerja sama dengan
dengan program studi akuntansi dari Universitas Mahasaraswati, dan juga ada dari diskusi ilmiah, itu juga kita bekerja sama dengan program studi akuntansi dari Universitas Warmadewa. Oke, jadi itu kegiatannya kayak sharing session? Iya, semacam seminar gitu Kak, itu kan untuk kegiatan akademiknya. Oke, dan kedepannya mungkin boleh dijabarin dikit nih kegiatan apa yang akan dilaksanakan gitu, biar teman-teman juga siapa tahu yang baru ya kepikiran jadinya kan setelah ini join gitu kan. Oke. Jadi untuk kedepannya dari program studi akuntansi khususnya dari himpunan mahasiswanya, kami akan mengadakan lomba di bidang akademik, yaitu lomba yang berfokus di akuntansi sendiri Kak. Jadi ada namanya Akira Balance Competition. Oke, Akira Balance Competition. Iya, ya. balance. Tapi kamu pernah ikut nggak? Kalau boleh tahu. Lomba terkait akuntansi atau yang lainnya. Jujur kalau yang terkait akuntansi aku belum pernah ikut lomba. Oke. Tapi sejujur ya, sebenarnya saya baru tumben banget dengar ada perlombaan akuntansi. Berarti itu kayak ibaratnya kalian bakalan buat perlombaan di mana ngitung suatu kasus. Iya, ada kasusnya, lalu kita menjabarkan itu dengan membuat buku besar, jurnal umum sampai ke neraca seperti itu. Wow, luar biasa ya. Dan itu nanti maksudnya kegiatannya bakalan khusus untuk mahasiswa akuntansi Dianapura aja atau umum? Enggak, jadi untuk SMK sampai dengan mahasiswa akuntansi. Oke, luar biasa. Itu berarti job desk ke depan gitu ya dari kalian ya, program kerjanya. Ke depan. Gitu. Nah, kita masuk ke kamu sebagai leadershipnya anak-anak Hima nih, Hima Akuntansi. Selama menjabat yang bisa dibilang baru, tapi baru pun biasanya namanya juga organisasi pasti ada naik turunnya ya. Benar. Tantangannya deh selama menjalani berapa bulan? 4 bulan ya? Iya, 4 bulan. Ya, tantangannya deh, boleh sharing dulu deh. Sejujurnya Kak, menjadi ketua di himpunan mahasiswa akuntansi itu juga sangat-sangat tantangan, dan aku kaget. Awalnya aku kaget kenapa bisa aku yang terpilih, karena memang dari dulu nggak ada kepikiran untuk memimpin suatu organisasi, tetapi dari sana aku sadar berarti orang-orang melihat aku itu mempunyai kemampuan untuk memimpin organisasi ini. Tantangannya banyak karena di organisasi itu kan kita ada 27 pengurus. Itu kita berbeda-beda, baik dari pemikiran kita, baik juga dari suku kita. Jadi tantangan di sana itu bagaimana supaya kita semua itu konsisten dan juga tentunya untuk menyatukan pemikiran kita semua gitu Kak. Itu lumayan ini ya. Challenging buat aku. Itu baru 27 nih, kalau misalnya ada lagi yang join nih makin lagi. Tapi ya kan ada pengurus lain yang membantu juga kan, nggak cuma ketua kan gitu. Nah, cara kamu ngadepin deh nih selama 4 bulan dengan tantangan itu, terus apa yang akhirnya kamu sadari kayak mungkin sekarang masih sambil jalan sih ya itu untuk menemukan solusinya, tapi sejauh ini deh ya itu, ini nih harusnya yang kita lakukan biar kita saling rangkul juga. Itu gimana tuh? Jadi untuk aku kepemimpinan yang aku bawakan itu bukan yang kayak tegas, galak-galak, marah-marah gitu, enggak Kak. Cuman aku kayak berusaha, jadi kan kita ada 2 semester di sini. Aku berusaha gimana biar nggak ada gap atau kayak canggung-canggungan gitu di antara kedua semester ini. Jadi aku kayak memimpin itu tetap tegas, cuman aku santai. Jadi kayak bercanda juga iya gitu, serius juga iya, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya ya, kalau misalnya tadi kan ada dua bisa dibilang 2 jenis anak semester gitu ya. Semester apa aja? Semester 2 dan 4. 2 dan 4. Nah, kalau misalnya ada mahasiswa baru yang mau join juga boleh kan? Nggak apa khusus 2, 4 aja? Kita memang kepengurusan itu masuknya di semester 2 dan 4 karena kan kalau udah masuk semester 6 itu udah nggak kayak udah sibuk-sibuk gitu ya, Kak. Gitu. Oke. Nah, dengan kamu yang sudah seperti itu kan, maksudnya itu bisa dibilang kayak kunci ya, baru di 4 bulan ini itulah ya kunci untuk menjaga kesolidan tim kalian kayak gitu, dan dengan tantangan yang tadi kamu sebutkan itu. Nah, ini dalam menjalankan program kerja nih ya buat Floren ya, tentu selain tadi mungkin kendala di organisasi untuk merangkul teman-teman yang pemikirannya saling berbeda itu, tapi untuk Floren itu bisa dibilang kayak hal yang paling menantang apakah yang tadi, problem tadi selama kepengurusan?
Hal yang paling menantang itu di komunikasi sih Kak ya, yang aku rasakan selama ini karena walaupun kita pengennya komunikasi jalan terus bagus terus, tapi nggak semua itu bisa terjalani dengan sempurna lah Kak ya. Jadi gimana pun aku pengen berusaha kayak kita tetap menjalin komunikasi dengan bagus, walaupun di seiring berjalannya program kerja pasti ada yang namanya miskomunikasi. Cuman kayak aku berusaha biar itu tuh rendah lah kayak ininya terjadinya. Oke, ini mungkin ada juga teman-teman pengurusnya yang nonton gitu kan ya. Ini kalau misalnya Flora bisa bilang ke tim kalian di Hima Akuntansi ini, kayak pengen bilang ke mereka tuh kayak apa sih hal yang paling pengen kamu jaga di kepengurusan ini kayak itu sama teman-teman juga. Tolong dong ini dijaga biar kita makin solid lagi kayak itu. Itu apa tuh kira-kira? Oke, jadi buat teman-teman pengurus himpunan mahasiswa akuntansi, pertama-tama terima kasih dulu karena sudah bergabung dan juga sudah selama 4 bulan ini ya kita lumayan solid lah di Hima Akuntansi. Jadi aku kayaknya cuma minta tolong untuk tetap menjaga komunikasi satu sama lain sih Kak, dan juga kayak menjaga untuk konsisten seperti itu. Jadi kan karena udah join, jadi kita selamanya menjaga selamanya tergabung dalam Hima Akuntansi. Oke, itu ya teman-teman kepengurusan, apalagi mungkin ke depan bakalan lebih banyak lagi anggotanya ya, gitu kan ya, amin. Jadi kayak ya biar makin solid lah kalian. Berarti sisa berapa, 1 semester lagi untuk menjabat atau? Iya, sisa 1 semester lagi. Jadi nanti Desember itu kita open rekrutmen, nanti Februari tahun depan baru kita pelepasan dan juga pelantikan lagi. Oke, setelah pelepasan kamu mau tetap ikut aktif di organisasi atau? Kalau di budayanya tradisinya Hima Akuntansi, jadi pengurus inti terkhususnya ketua dan juga wakil ketua yang sudah lengser itu tetap menjadi pembimbing untuk adik-adiknya gitu kan. Jadi aku ini masih dibimbing sama kakak tingkat aku yang sebelumnya menjabat gitu. Tapi itu hal yang patut ini, maksudnya emang ya apa yang dilakukan kakak tingkat yang sebelumnya membimbing kamu itu patut ditiru juga kan untuk kedepannya untuk adik tingkatmu yang nanti bakal menjabat gitu. Kemarin juga sempat ngobrol gitu juga ke UKM yang sebelumnya kayak itu kan, maksudnya banyak harapan untuk mereka join gitu kan, teman-teman yang nonton itu join, terus juga harapan besar ya semoga bisa tetap aktif di pengurusan berikutnya gitu. Ini seru ya kalau ngomongin mahasiswa, jadi pengen mahasiswa lagi. Jadi akuntansi nih saya nih. Nih apa dari Florence sendiri, ini sejauh sudah menjabat terus juga jadi mahasiswa sambil organisasi, ikut satu organisasi atau berapa? Aku 2 organisasi. Oke, lagi satu apa itu? Lagi satu aku juga tergabung di Persekutuan Mahasiswa Kristen sebagai sekretaris 1. Oke, itu anaknya aktif sekali ya ternyata ya. Nih pasti ya pertanyaan yang wajib saya tanyakan ke mahasiswa yang datang ke sini yang aktifnya luar biasa itu. Gimana ngatur waktunya tuh? Boleh dong dikasih tahu ke teman-teman tuh. Gimana ngatur waktu antara kelas semester 4 apalagi nih? Bisa dibilang kayak semester gimana teman-teman tuh ya, kalau bilang awal juga enggak, dibilang tua juga enggak gitu kan. Di pertengahan itu gimana tuh? Jadi aku jalanin aja Kak semuanya karena kebetulan aku sibuknya di PMK itu kan hari Sabtu. Hari Sabtu itu ya nggak ada kelas. Lalu juga aku kuliah sore. Jadi pagi itu sampai siang itu aku bisa memanfaatkan untuk di Hima Akuntansi, entah itu mau ada rapat-rapat atau segala macam seperti itu Kak. Jadi aku memang sudah membuat timeline yang jelas di Himpunan Mahasiswa Akuntansi itu sendiri. Jadi supaya nanti kalau misalnya waktunya itu tiba kita nggak keteteran. Oke, wow, luar biasa ya. Tetap ini kalau misalnya bisa dibilang yang harus digarisbawahi adalah timeline, maksudnya schedulingnya itu diperbaiki lagi gitu kan.
kan. Terus juga kalau misalnya teman-teman tahu tuh skala prioritasnya yang mana itu ditentukan dulu gitu kan ya. Ini salah satu mahasiswa yang patut ditiru ya, bisa kuliah pembelajaran itu tetap prioritas. Jalan ya, tetap prioritas ya. Ini mungkin ada teman-teman kan setelah sudah tahu kayak mungkin bisa bisa diatur untuk mengatur jadwal gitu ya. Emang kegiatan Hima SI lagi mohon maaf. Hima akuntansi ini apa aja sih kegiatannya? Maksudnya emang seaktif itu kah, seminggu pertemuannya bisa 2 kali atau gimana itu? Oh enggak yang sepadat itu juga Kak ya. Jadi memang kita kalau kegiatan rutin itu kita setiap bulannya kita take konten untuk kebutuhan sosial media, branding lah ya. branding Hima akuntansi itu sendiri, dan juga kita program kerjanya itu enggak yang mepet-mepet gitu Kak. Jadi kayak sebenarnya program kerja besar Hima sendiri itu ada di akhir tahun sih Kak. Gitu. Jadi memang kita merancangnya dari awal itu gimana supaya kita juga nggak terlalu keteteran sama semua program kerja, jadi bisa kita seimbangkan antara kuliah dan juga organisasi. Oke, tapi berarti nggak ada weekly meet up gitu ya? Kita biasanya triwulan sih. Oke, triwulan ya, tuh kan bisa kok ya buat sobat suara nih kalau misalnya worry gitu kan, Hima akuntansi ini kegiatannya tidak sepadat itu, sudah di disclaimer tadi gitu ya. Kok seru kok. Juga lagi ketemu orang-orangnya juga lumayan banyak. Itu mostly cewek ya? Iya, mostly cewek Kak. Cowoknya cuman 3 atau 4. Tapi tidak menutup kemungkinan. Iya, tidak menutup kemungkinan. Cowok. Kita strong semua. Oke, itu dari Hima akuntansi yang kita bahas ya, dengan kegiatan mereka yang ternyata tidak terlalu padat, tapi memang ada maksudnya proker tahunannya gitu ya. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah mulai mempertimbangkan kembali gitu, takut tadi kuliahnya terganggu. Enggak kok katanya. Oke. Ini ada pertanyaan nih buat Floren ya. Menurut Floren tuh apa sih perbedaan antara menjadi anggota aja ya, atau kamu sebagai pengurus inti lah nih beratnya. Nah, kalau misalnya dikasih pilihan, sebenarnya apakah kamu memilih cukup jadi anggota aja atau emang sebenarnya kayak tidak seburuk itu untuk jadi pengurus inti? Nah, gimana itu? Kalau misalnya ada pilihan kayak gitu dari awal ke aku, ya pilih jadi anggota. Oke, ternyata jujur iya. Tapi jadi pengurus inti juga seru. Jadi aku jelas ngerasain perbedaannya gimana dulu aku sebelum menjadi ketua dan juga sesudah menjadi ketua. Jadi dulu itu kan aku sekretaris 2. Jadi aku kayak yang udah nunggu instruksi aja gitu loh Kak. Jadi kayak Floren tolong ini ya, ini ya, kayak gitu, nunggu job desk. Tapi kalau sekarang itu aku harus menjadi kepala gitu, kayak jadi aku harus merancang semuanya itu bagaimana, kedepannya bagaimana, kayak gitu. Jadi sangat terasa perbedaannya. Iya ya, kelihatan jelas sih, itu jelas sekali. Tapi tentunya sudah tahu dong ya, skill yang kamu dapat sebagai seorang pemimpin ini kepake banget nanti lo setelah lulus kuliah ya. Iya, jadi tidak ada yang rugi dong ya. Iya, dari awal kan sudah dijelaskan juga sama Floren ya, manfaat apa yang dia dapatkan gitu. Banyak. Walaupun tadi di awal kita udah disinggung ada sedikit paksaan. Iya, sedikit kanan. Tapi ternyata setelah kita kulik banyak hal yang luar biasa loh yang dia maksudnya dapatkan dari organisasi ini gitu ya. Nah, ini nih buat teman-teman yang juga nonton dan penasaran nih Floren, ada nggak sih karakter khusus yang wajib dimiliki anak-anak Hima akuntansi? Harus wajib pinter ngitung kah? Atau gimana? Ayo. Kalau pinter ngitungnya itu kan di kelas, jadi karakter yang wajib dimiliki sebagai anak Hima akuntansi itu yang pertama disiplin. Jadi aku di kepengurusanku itu aku menerapkan kita nggak boleh datang on time, kita harus datang in time. Jadi misalnya pengumumannya jam 7, nggak boleh ada yang datang jam 7, harus jam 7 kurang. Seperti itu, disiplin, tekun, konsisten seperti itu. Wow, luar biasa sekali nih. Ini maksudnya jarang loh ada anak muda yang bisa dibilang punya bukan inisiatif punya pemikiran seperti itulah bisa dibilang. Karena sekarang kan tim yang ngaret, mohon maaf aja tadi saya ngaret juga. Kan sekarang banyak kan kayak gitu, tapi ternyata
dan kamu berhasil menerapkan itu ya? Iya, memang awal-awal susah, tapi seiring berjalannya waktu kan kita belajar seperti itu. Oke, tapi itu ada sangkut pautnya nggak sama dunia akuntansi dengan kedisiplinan itu? Ada nggak ya? Harusnya ada ya, ada ya, kan disiplin, juga tekun, teliti seperti itu. Oh iya betul. Sebenarnya kalau misalnya kedisiplinan di semua bidang itu ya, wajib. Ada keterkaitannya gitu. Tapi mungkin di akuntansi jadinya ya kita jadi orang yang teliti dan ya dengan keangkan. Iya betul. Gitu ya. Ini saya sebenarnya agak gimana ngomong karena saya nggak tahu akuntansi. Ya, dulu kan waktu SMA aja kan belajarnya gitu kan ya. Ini masuk ke pertanyaan program kerja, tapi karena namanya juga baru ya, jadi baru bukan newbie sih bisa ya, agak baru lah. Gitu, tapi kita skip aja nih tentang program kerja. Jadi ini tuh ada pertanyaan tentang program kerja menurut Floren itu memberikan dampak yang paling besar program kerjanya apa? Tapi kan baru kerjaan satu gitu kan. Nah ini pertanyaan yang mungkin teman-teman tuh bakalan maksudnya cukup suka ya dengar ini kayak itu. Menurut Floren nih perannya organisasi mahasiswa ini bukan spesifik ke Hima akuntansi ya. Jadi semua organisasi, apalagi kamu ikut lagi organisasi lagi satu kan gitu. Dalam mendukung pengembangan soft skill. Nah sudah tahu dong jawabannya. Itu yang mungkin tidak diperoleh maksimal lah di kelas gitu kan, ya kan? Tapi menurut Floren soft skill yang paling berkembang nih selama mungkin jadi mahasiswa yang ikut organisasi itu apa sih? Jadi menurut aku yang aku sadari juga soft skill yang sangat berkembang di dalam diri aku itu dari komunikasi dan juga manajemen waktu. Itu sangat terlihat Kak, karena sebelumnya aku sebenarnya orangnya pemalu Kak. Aku nggak berani sebenarnya ngomong kayak gini, tapi karena aku join organisasi itu aku merasakan sekali perkembangan aku khususnya di komunikasi, public speaking dan juga manajemen waktu. Ketemu orang pun jadi kayak bukan kita yang harus disapa dulu, tapi sudah berani nyapa duluan. Dan juga memperbanyak relasi. Iya, tentunya. Karena di organisasi, apalagi organisasi yang tidak di program studi aja, itu kita bisa menjalin hubungan dengan program studi lain seperti itu. Dan di kehidupan sehari-hari. Iya, ngerasakah kalau misalnya skill yang kamu dapat di organisasi itu benar-benar maksudnya ya bisa kepake juga di kehidupan sehari-hari, maksudnya di luar perkuliahan juga bisa. Jadi ya kan? Aku kayak lebih ya kayak itu tadi Kak, manajemen waktu, jadi kayak lebih tertata lah hidupku seperti itu. Iya, tapi itu maksudnya bisa dibilang soft skill yang memang didapat ketika kamu nggak cuma join kelas aja. Iya betul. Iya kan. Kemarin juga sebenarnya mahasiswa di broadcasting juga fun fact ya bilang Kak, sebenarnya saya introvert Kak, awalnya saya pemalu gitu. Tapi setelah ikut organisasi ternyata emang kemampuan yang paling banyak dibilang ya disebutkan yang paling berkembang itu adalah komunikasi. Public speakingnya juga gitu. Tapi luar biasa loh ya, anak muda zaman sekarang ini banyak banget ternyata orang-orang yang maksudnya kalian tuh punya banyak skill selain maksudnya emang mungkin dari mata pelajaran kelas gitu ya. Betul. Dan itu di organisasi kepemimpinanmu dapet, terus juga public speakingnya dapet diasah. Ini luar biasa loh, patut dicontoh sekali ya. Semoga lebih banyak ya Floren lainnya. Amin. Ini boleh dikasih tahu juga dong Floren, apa sih perbedaan Hima akuntansi dengan organisasi lainnya? Nih kamu kebetulan juga join 2. Nah, bisa dibilang kayak nggak spesifik harus perbandingannya UKM organisasimu lagi satu, tapi kayak keseluruhan. Apa yang membuat Hima akuntansi ini beda di antara yang lain? Jadi kan karena Hima akuntansi itu memang terkhusus di program studi akuntansi. Jadi yang membedakan itu tentunya kita memikirkan bagaimana dampak kita bagi mahasiswa akuntansi itu sendiri Kak. Jadi nggak cuma akademik, tetapi kita juga mau non akademik dari mahasiswa akuntansi itu juga berkembang seperti itu. Nah ini masih membahas seputar akuntansinya dulu ya. Keanggotaan juga gitu. Nih harapan Floren deh untuk teman-teman di Hima akuntansi, bukan teman-teman
development organisasinya lah ya. Untuk masa mendatang harapannya apa nih, boleh disampaikan? Jadi harapan aku tentunya lebih sukses ya Kak ya, semua program kerja yang sudah kita rancang di awal kepengurusan itu berjalan dengan baik, lalu juga kita bisa lebih solid lagi seperti itu. Oke, tentunya solidnya harus tetap dapat ya. Iya, karena itu kunci. Iya, betul. Apalagi Floren udah bilang nih, walaupun nanti dia lengser gitu ya, istilahnya lengser kan? Iya, lengser. Lengser gitu, dia tetap akan membimbing menjadi bagian. gitu. Oke, jadi buat yang merasa nanti ditinggalkan jangan takut. Nggak akan ditinggalkan. Ada nggak sih, banyak nggak sih adik tingkat yang bilang kayak itu? Belum ya, karena masih satu semester lagi ya. Mungkin nanti di akhir-akhir ya. Iya. Tapi kamu sebelumnya deh ke kakak tingkat. Iya, aku bahkan aku sempat mikir gitu, kayak aku ngeluh waktu pelantikan pun aku nangis karena kayak aduh apa yang membawa beban baru nih kayak gitu, tapi enggak, ternyata aku sampai detik ini pun masih sering sekali dibantu. Oke, jadi tidak perlu khawatir ya, gitu ya. Apalagi dia pinter loh manajemen waktunya. Semoga gitu kan. Ini mungkin masih di ini ya, menurut Floren untuk ke depan ini tadi kan udah ada harapan yang disampaikan gitu kan ke organisasimu yang sekarang ini gitu, Hima Akuntansinya, dan mungkin selama menjabat ini baru 4 bulan ini tadi sudah sempat disampaikan juga tantangan apa yang paling besar lah sejauh ini gitu ya. Dan boleh dong disampaikan ke teman-teman, mungkin ke teman kepengurusanmu atau teman-teman yang nantinya akan join, tantangan terbesar nanti yang akan dihadapi teman-teman tuh apa, dan menurutmu kayak saran buat mereka deh kayak gitu. Maksudnya ayo tantangan terbesar yang nantinya bakalan kita hadapi itu mungkin masalah proker yang bukan kesolidan yang itulah gonjangannya atau apa gitu, boleh dong disampaikan. Iya, kalau dari pengalamanku Kak ya, semakin lama itu kita ada kayak rasa aduh males nih kayak gitu. Oh, sudah karena saking lamanya ya? Iya, mungkin ya. Sudah karena saking lamanya, terus kayak ada beberapa anggota yang kayak menghilang gitu Kak. Jadi mungkin itu juga yang akan menjadi tantangan kita nanti ke depannya. Dan untuk solusinya kalau aku sih kedepannya nanti itu mau lebih sering kayak bonding sesama kepengurusan seperti itu. Oke deh, jadi itu udah sebenarnya bisa dibilang wanti-wanti dari sekarang ya. Wanti-wanti dari sekarang. Ini kita masuk sebenarnya udah banyak ya pertanyaannya dan pembahasan, bahkan dari segi Florennya sendiri yang pengalaman based on pengalamannya dia, organisasinya gitu. Ini mungkin buat teman-teman yang masih ragu ya, ini sebenarnya tujuan kita buat video ini adalah mengajak mahasiswa ya ikut aktif lah ya gitu, buat teman-teman yang masih kupu-kupu istilahnya ya, kuliah pulang itu ya, semoga bisa termotivasi untuk join organisasi gitu. Buat teman-teman yang masih ragu, mungkin ada hal yang mau Floren sampaikan ke mereka. Oke, jadi aktif organisasi itu nggak semenyeramkan itu. Justru sangat seru karena dari situ kita bisa dapat relasi. Jadi dari kita nggak tahu, kita juga bisa tahu akan suatu hal, dan juga kita lebih khususnya untuk di Hima Akuntansi ya Kak, kita lebih dekat sama dosen, dan itu menjadi kayak mempermudah kita dalam perkuliahan seperti itu. Apalagi tugas akhir nanti nggak sih? Ya benar Kak, benar. Dipermudah. Iya, maksudnya dipermudah, mungkin dikasih informasinya ya, gitu betul. Kan. Kita kan juga lebih dekat lagi untuk bertanya-tanya, itu nggak kayak kan biasanya orang mau nanya ke dosen takut, kita enggak gitu, karena udah biasa gitu. Iya, betul sekali. Maksudnya relasinya bukan cuma sama mahasiswa. Iya, tapi bisa ke dosen, ke rektor seperti itu. Bahkan tidak menutup kemungkinan dengan kampus lain ya? Iya, betul. Karena kita kan juga menjalin kerjasama dengan kampus-kampus lain di program kerja. Oke, berarti memang relasinya luas loh teman-teman ya. Jadi itu pesannya dari Floren buat Sobat Suara di rumah yang masih dari kemarin udah direkomendasiin 2 UKM loh. Masih nggak aktif. Nih ada Hima Akuntansi, tapi ini khusus untuk mahasiswa akuntansi tentunya ya. Kalau fakultas kedokteran mau join gimana dong? Di Hima kedokteran
Hima akuntansi ya, bisa ikut mungkin pertemuan salah satunya aja. Iya. Collab. Oke, iya benar-benar collab bisa gitu kan. Nah ini buat bukan kepengurusan ya, buat sebagai ketua Hima akuntansi nih, jika dikasih kesempatan sekarang untuk menyampaikan satu pesan yang mungkin diingat ya sama seluruh mahasiswa akuntansi. Oke. Pesan apa tuh yang Floren pengen sampein seluruh mahasiswa ini ya? Halo teman-teman dari program studi akuntansi. Ya, jadi pesannya buat teman-teman yang mungkin kan biasanya kita ngerasa aduh salah jurusan. Enggak kok, nggak salah jurusan. Asal kita tetap tekun aja untuk menjalankan perkuliahan dari awal sampai akhir. Karena ini pun merupakan salah satu pesan dari Kaprodiku dari awal perkuliahan. Kalau kita tekun pasti semuanya akan berjalan. Ikutin aja prosesnya seperti itu. Oke, ini kayaknya based on pengalaman banget ngomongnya kayak salah jurusan. Banyak ya yang bilang kayak itu ya. Mungkin pengalaman hampir semua mahasiswa kayaknya. Benar, iya sebenarnya. Jangankan di fakultas akuntansi, semua program studi kayaknya gitu. Nah ini yang terakhir nih, Floren, jika kamu ya bisa dikasih kesempatan buat ngomong ke diri kamu sendiri saat pertama kali jadi mahasiswa, ya mungkin kan ada teman-teman yang baru join lah ya, nih sebagai new mahasiswa di Undira kayak itu. Nasihat apa yang pengen kamu kasih ke dirimu sendiri, dan siapa tahu itu bisa menginspirasi buat teman-teman yang baru join nih. Boleh dong. Halo para mahasiswa baru. Jadi kalau pesan dari aku, jangan takut untuk memulai hal apapun selagi itu positif, dan juga semua hal terjadi itu pasti ada alasan baiknya untuk diri kita sendiri. Oke, luar biasa sekali. Dan ini adalah contohnya seseorang yang awalnya bahkan tidak terpikirkan untuk join organisasi, apalagi jadi kepengurusan inti gitu ya. Tapi ternyata dia dengan berbicara segini dan udah mungkin 30 menit ya tadi berbincang, kita teman-teman jadi sudah bisa menyimpulkan ini loh yang orang yang awalnya ragu. Iya, awalnya ragu. Awalnya harus dipaksa, tapi ternyata bisa ya. Apalagi tadi ngomongin tentang manajemen waktunya gitu kan, gimana manfaat yang didapat oleh Florennya. Oke, luar biasa banget Floren. Sebenarnya perbincangan kita itu bisa dibilang singkat sih, singkat banget karena pembahasan kita tuh memang tujuannya di sini kita tuh pengen sharing dari Florennya sendiri sebagai ketua Hima akuntansinya, gimana pengalaman sebagai seorang mahasiswa dan menjabat sebagai ketua akuntansinya dan organisasi ketua akuntansinya itu gitu. Aku akuntansi ketua Hima akuntansinya itu. Luar biasa banget, terima kasih banyak ya Florennya sudah hari ini datang di hari Minggu ini ya. Kebetulan by the way Sabtu di weekend ini gitu. Kita syutingnya di weekend ini soalnya. Mahasiswa biasanya nggak ke kampus kan biasanya? Iya, tapi biasanya aku ke kampus. Oke. Tuh kan, lihat kan, kita jadi dapat informasi baru lagi gitu loh, seaktif apa ternyata mahasiswa satu ini ya. Dan itu dia tadi perbincangan kita bersama Floren, seorang ketua Hima akuntansi di Undira, dan hari ini luar biasa sekali. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menginspirasi ya tentunya ya buat teman-teman yang masih ragu dan kuliah pulang itu atau mungkin mahasiswa baru ya kan yang masih mau cari tahu organisasi apa yang cocok untuk dirinya gitu, join ke Undira, pengen join organisasi, pilihnya apa, kebetulan dia anak akuntansi gitu ya, kan. Jadi aja mulai dari yang kecil aja dulu. Oke. Ini boleh dikasih tahu juga promosi lah, di mana tuh mau ngepoin Hima atau mau tanya-tanya seputar Hima tuh boleh di mana sih Floren? Oke, jadi kalau misalnya ada yang tertarik untuk join Hima akuntansi atau kepo, bisa follow IG Hima Akira, dan juga untuk kan lagi dibuka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Kalau kalian mau tahu tentang program studi akuntansi, bisa juga di follow Prodi Akuntansi Undira. Oke, thank you. Itu informasinya, mungkin nanti boleh ya tim editor diedit di bawah ya. Ada di bawah ini ya. Iya, nanti di Instagramnya Sobat Suara ini juga pasti ada di tag Florennya. Jadi kepoin di sana aja. Terima kasih sekali lagi ya Floren sudah sharing hari ini. Itu seputar, seputar keaktifan sebagai salah satu anggota di organisasi, terus
terus tadi juga sharing tentang kepemimpinan ya kan, kepemimpinan dia sebagai ketua hima akuntansi, terus juga masalah manajemen waktu sebagai mahasiswa, itu luar biasa sekali. Semoga apa yang disampaikan hari ini itu memotivasi. Dan kita ketemu lagi di perbincangan kita lainnya ya, bersama Sobat Suara tentunya dan Anggun Nita di sini. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih banyak. See you di video berikutnya.